Shalom, perkenalkan nama saya Ruth Erine Bulan, NIM 1012021020202, kelas B semester 1, jurusan Pendidikan Agama Kristen, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pengetahuan Institut Agama Kristen Negeri Kupang. Kali ini saya akan membahas mengenai sejarah tokoh gereja pada abad pertengahan, yaitu Petrus Abelardus. Alasan saya mengambil tokoh ini untuk dibahas karena ia merupakan seorang filsuf dan teolog yang berperan dalam sejarah gereja pada abad pertengahan. Selain itu, kisah cintanya yang tragis dengan seorang wanita bernama Helois yang adalah muridnya sendiri. Pada umumnya ia dipandang sebagai pendiri skolatisme bersama-sama dengan Anselmus dari Canterbury, Inggris. Ia seorang yang memiliki kepribadian yang menarik, kritis, serta selalu mencari perkara-perkara yang baru. Sedemikian terkenalnya sehingga ketika ia mengadakan perkunjungan, orang selalu menyambut dan menghormatinya. Kebesaran dan ketenarannya ini tampak pada tulisan di batu nisannya yang berbunyi, Sokrates dari Gaul, Plato Agung dari Barat, Aristoteles kami. Ia sering disamakan dengan para filsuf agung dari zaman Yunani kuno. Petrus Abelardus dilahirkan di Palais Le Palais dekat Nantes, Prancis pada tahun 1079 dalam sebuah keluarga bangsawan dengan nama asli Pierre de Palais. Mula-mula ia belajar kepada seorang filsuf nominalis terkemuka pada saat itu bernama Rosselinus di Loket, dan kemudian kepada William dari Campeu, seorang filsuf realisme, dan terakhir kepada Anselmus dari Laon, yang mengkritik dengan pedas guru-gurunya sehingga menimbulkan konflik yang keras dengan mereka. Anselmus dari Laon digambarkan sebagai seorang yang memiliki kata-kata seperti banjir namun tidak ada otak, seperti pohon ara yang berdaun rimbu namun tidak berbuah. Lalu ia diangkat menjadi pemimpin sekolah katedral di Paris dan ditabiskan menjadi subdiakon. Di situ ia mengajar filsafat, dialek, dan teologi. Mahasiswanya datang dari berbagai kota di Eropa. Buku-bukunya dibaca di seluruh Eropa. Di tengah popularitasnya itu, tiba-tiba tragedi menimpa kehidupannya. Hal ini bermula dari hubungan percintaannya dengan Helois, seorang gadis 17 tahun yang cantik dan cerdas. Fulbert, pamannya, meminta Abelardus untuk menjadi guru Helois dan tinggal di rumahnya. Sang guru pun akhirnya jatuh cinta kepada muridnya. Dalam pertemuan-pertemuan mereka lebih banyak kata cinta yang diungkapkan daripada diskusi dan lebih banyak ciuman daripada pengajaran. Hubungan percintaan mereka mengakibatkan hamilnya Helois. Atas desakan keluarga Helois, akhirnya ia menikahi Helois dan melahirkan seorang anak laki-laki bernama Astralabius. Namun pernikahan mereka ini tidak berlangsung lama, karena dipandang sebagai penghalang bagi karir Abelardus selaku filsuf dan teolog. Helois kemudian menjadi biarawati di Argenteuil, sedangkan Abelardus memasuki biara Santa Denis. Di sana ia diizinkan untuk membuka sekolah filsafat dan teolog. Ia menulis beberapa buku seperti Historia Calamitatum, Theologia Christiana, Introductio ad Theologia, dan Sic et Non. Pada tahun 1121, Abelardus dituduh mengajarkan ajaran sesat tentang Trinitas. Ajarannya dipandang sama dengan ajaran Sabellianisme. Abelardus mengajarkan bahwa Allah sebagai kuasa adalah Bapa, Allah sebagai hikmat adalah Allah, dan Allah sebagai kasih adalah Roh Kudus. Pandangannya tersebut diuraikannya dalam tulisannya, yaitu Tractatus de Unitate et Trinitate Divina, atau Trakat mengenai keesaan dan ketrinitasan ilahi. Di hadapan wakil Paus, Rosselinus, mantan gurunya, menyampaikan tuduhan terhadapnya. Ia diharuskan membakar buku-bukunya dan mengikrarkan pengakuan iman Athanasius di hadapan umum sebagai tanda pencabutan ajaran Trinitasnya. Abelardus kemudian melarikan diri dari Santa Denis karena biarawan mengamuk kepadanya. Kemudian ia mendirikan sebuah rumah semedi bernama Parakletos. Bertanganlah mahasiswa untuk belajar kepadanya, sehingga rumah itu diperbesar. Kemajuannya ini menimbulkan iri hati musuh-musuh lamanya. Ia terpaksa meninggalkan Parakletos karena diangkat menjadi kepala biara di Santa Gildas pada tahun 1125. Namun, ia tidak lama memimpin di sana karena keadaan biara yang tidak memuaskan hatinya. Para biarawan memiliki istri dan anak, kelakuan mereka kasar dan buruk sekali, bahkan mereka sering mabuk-mabukan.
Akhirnya ia kembali ke Parakletos yang telah diubah oleh Helois dan beberapa biarawati lainnya menjadi tempat perlindungan. Pemimpin biara di Argenteul kemudian mengusir mereka ketika diadakan tindakan pembaharuan. Kemudian Abelardus mulai menata biaranya sendiri. Ia membuat peraturannya sendiri bagi biaranya dengan biara untuk laki-laki dibangun di samping biara untuk perempuan. Paus mengesahkan biaranya ini pada tahun 1140. Sementara itu Abelardus terus giat menulis dan mengajar. Musuh-musuh lamanya terus mengikutinya. Tahun 1139, Bernard dari Clairvaux mengajukan tuduhan kepada Paus bahwa Abelardus mengajarkan ajaran sesat lagi. Paus mengadakan konsili di Sens pada tahun 1140 dan tuduhan ini pun dibahas. Ia dinyatakan sesat tanpa didengar dulu penjelasannya. Abelardus masih di tengah perjalanan menuju Sens pada saat itu. Namun ketika ia sampai di Cluny, ia mendengar konsili itu sudah mengambil keputusan. Kepala biara Cluny yang merupakan sahabatnya akhirnya melindunginya dalam biaranya. Abelardus meninggal pada tanggal 21 April tahun 1142 di Cluny. Jenazahnya akhirnya dibawa ke Parakletos dan dikuburkan di sana. Demikian penjelasan saya. Sekian dan terima kasih. Shalom.